Bab 1521-1525. Bab 1521, menyempurnakan api iblis. Xiao Yan GG, apakah kamu siap? Sun Er duduk di udara. Mata cantiknya yang tertutup rapat perlahan terbuka. Dia menatap Xiao Yan, yang tiba-tiba berdiri di sampingnya, dan memutar matanya. Akhirnya, dia tersenyum manis. Xiao Yan mengangguk. Dia melihat formasi di atas kepalanya. Formasi ini telah dibentuk dengan menghubungkan beberapa garis api yang samar, tetapi ada hawa dingin samar yang dipancarkan darinya. Ini adalah formasi api dingin. Douqi yang dingin seperti ini bukanlah kabut dingin biasa. Sebaliknya, itu adalah sesuatu yang dihasilkan setelah suhu dinaikkan ke tingkat tertentu. Biasanya, itu adalah api dingin yang agak unik. Meskipun formasi ini tidak seseram yang ditempatkan oleh Purifying Demonic Lotus Saint, itu masih bisa sedikit menekan Purifying Demonic Lotus Flame. Xiao Yan menunjuk formasi di atas kepalanya dan menjelaskannya kepada Sun Er, yang telah mengungkapkan keraguan di matanya yang cantik. Sun Er mengangguk dengan pemahaman yang tiba-tiba setelah mendengar penjelasan ini. Saya akan bertindak untuk memperbaiki api teratai iblis pemurni ini. Sun Er, bantu aku melihatnya. Xiao Yan tersenyum. Matanya beralih ke api teratai iblis pemurnian saat dia berbicara dengan ekspresi serius. Iya, wajah Sun Er menjadi jauh lebih serius. Memurnikan api teratai iblis pemurnian bukanlah tugas yang mudah. Jika itu tidak dilakukan dengan benar, seseorang bahkan mungkin disempurnakan oleh api teratai iblis pemurnian menjadi abu. Xiao Yan secara alami menyadari risiko seperti itu, tetapi dia tidak punya waktu untuk mempertimbangkan semua bahaya saat ini. Segel tangannya berubah dan formasi di langit mulai berputar dengan cepat sebelum udara dingin yang luar biasa padat meletus di dalam formasi. Setelah itu, ia melesat ke tempat lotus api iblis berada melalui kendali Xiao Yan. Di bawah pengaruh udara dingin itu, magma di bawah mengeluarkan suara retakan dan mengeras. Hanya teratai api iblis yang terus berputar perlahan karena banyak kelopaknya ditutupi oleh lapisan tipis es. Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya setelah memverifikasi bahwa formasi itu berguna. Dia mengepalkan tangannya dan botol giok merah muda muncul di dalamnya. Botol giok dimiringkan dan genangan cairan merah pucat meluncur keluar. Akhirnya, itu jatuh ke api teratai iblis pemurnian. Cairan berwarna merah pucat ini disebut Drunken Demon Saliva. Itu membuat efek mati rasa yang sangat intens. Tentu saja, Xiao Yan tidak berharap untuk benar-benar mematikan api iblis. Dia hanya ingin meminjam efek obat dari benda ini untuk menyebabkan api teratai iblis pemurni tetap malas. Dengan cara ini, kekuatan api iblis akan turun sedikit dan meningkatkan efek penyempurnaan. Teratai api perlahan menyebar setelah air liur iblis mabuk jatuh ke dalam teratai. Bahkan kelopak bunganya juga memiliki aroma kemalasan. Saat ini, api teratai iblis pemurni mungkin masih memiliki beberapa spiritualitas tetapi tidak memiliki kecerdasan sejati. Itu masih perlu melakukan kontak dengan manusia untuk jangka waktu tertentu sebelum menjadi secerdas api teratai iblis pemurnian sebelumnya. Sekarang, bagaimanapun, adalah kesempatan terbaik bagi Xiao Yan untuk menyerang. Pergi. Xiao Yan tidak berhenti setelah menyelesaikan langkah ini. Dia mengeluarkan pil obat lain dari cincin penyimpanannya. Pil obat ini segera menyebabkan kabut dingin yang menusuk tulang keluar. Pil obat ini secara alami adalah pil musim semi kuning 9 yin yang telah disiapkan Xiao Yan. Xiao Yan menjentikkan jarinya dan pil musim semi kuning 9 yin terbang ke depan. Ini dengan cepat meleleh saat bersentuhan dengan api teratai iblis pemurni dan membentuk lapisan es di permukaan api iblis, tetapi es ini baru saja muncul ketika diuapkan oleh suhu tinggi yang mengerikan itu. Dengan demikian, gelombang demi gelombang kabut putih yang mendesis terus naik dari tubuh api teratai iblis pemurni. Hah! Xiao Yan menghembuskan napas dalam-dalam saat dia berdiri di langit. Dia menoleh dan mengangguk ke Sun Er. Setelah itu, dia tiba-tiba membalikkan tubuhnya. Tubuhnya melintas dan muncul di depan api teratai iblis pemurnian. Pada saat ini, kelopak bunga teratai di tubuh api teratai iblis pemurni telah terkulai, memperlihatkan sekelompok api merah muda di tengahnya. Gugusan api itu tampak seperti bayi yang baru lahir. Suhu tinggi yang menyebabkan jiwa seseorang bergetar terpancar dari kumpulan api berwarna merah muda. Mata Xiao Yan sangat panas saat dia menatap kumpulan api merah muda ini. Ini adalah esensi api iblis sejati. Orang tidak bisa meremehkan ukuran kecil orang ini.
Gugus kecil ini dapat membakar para ahli di bintang ke-6 kelas Doseng menjadi abu jika mereka secara tidak sengaja membiarkannya masuk ke tubuh mereka. Tidak perlu meragukan kekuatannya yang menakutkan. Xiao Yan menatap gugusan esensi api iblis ini. Api surgawi di dalam tubuhnya mulai beredar liar. Akhirnya, itu menggumpal di permukaan tubuhnya, tetapi api surgawi yang kuat ini, bergabung dari banyak api surgawi, tampak sedikit lamban saat berkumpul di permukaan tubuhnya, tetapi api surgawinya tampak jauh lebih redup karena terhalang oleh api teratai iblis pemurni. 3 api teratas pada peringkat api surgawi semuanya adalah Raja Api Surgawi. Api surgawi biasa kehilangan kekuatannya setelah bertemu dengan salah satu raja itu. Meskipun api surgawi Xiaoyan adalah penggabungan dari 5 api surgawi, itu tidak mampu melawan api teratai iblis pemurni ini. Xiaoyan tidak punya waktu untuk khawatir tentang redupnya api surgawi di tubuhnya. Dia perlahan mengulurkan tangan gemetar di depan mata cemas Sun Er dan meraih lotus api. Setelah itu, dia meraih gugusan api merah muda. Bam! Saat tangan Xiaoyan menyentuh api merah muda, api kecil itu mulai membengkak dalam sekejap. Mereka berubah menjadi api ganas yang melilit tubuh Xiaoyan. Suhu mengerikan yang bahkan menyebabkan langit berubah tiba-tiba meletus. Xiaoyan GG. Perubahan tak terduga ini mengejutkan Sun Er. Dia buru-buru berdiri. Matanya yang cantik sangat cemas saat mereka menatap gugusan api merah muda. Wajah Xiaoyan menjadi terdistorsi karena rasa sakit yang menusuk hatinya saat dia berdiri di dalam api yang membara. Dia dengan gila-gilaan mendesak api surgawi di tubuhnya untuk mengurangi kerusakan dari suhu tinggi api teratai iblis pemurni. Meskipun dia telah membuat banyak persiapan, Xiaoyan dapat dengan jelas merasakan betapa menakutkannya api surgawi peringkat ketiga pada peringkat api surgawi adalah. Suara terengah-engah yang intens dipancarkan dari mulut Xiaoyan sebagai gelombang demi gelombang, darah merah cerah segar merembes keluar dari pori-porinya, tetapi darah ini baru saja muncul ketika memadat menjadi kutikula yang menempel kuat di kulitnya. Hal ini menyebabkan Xiaoyan muncul seolah-olah dia mengenakan baju besi berwarna darah. Aku telah berusaha keras untuk hari ini. Rasa sakit kecil ini tidak akan bisa menghentikanku. Darah segar menetes dari seluruh tubuh Xiaoyan saat rambutnya berubah menjadi abu, meninggalkan kepala botak bulat. Sekilas, dia tampak sangat lucu dan menyedihkan. Matanya masih terbuka, tetapi darah mengalir di depannya sampai penglihatannya menjadi sedikit kabur. Dia menatap api merah muda di atas telapak tangannya saat senyum ganas terbentuk di wajahnya. Setelah itu, dia memasukkan api ke dalam mulutnya di depan mata Sun Er yang terkejut dan menelannya ke dalam tubuhnya. Bang! Pakaian yang dibentuk oleh Kaisar Serangga kuno di tubuh Xiaoyan langsung berubah menjadi abu saat esensi api iblis memasuki tubuhnya. Kulitnya dengan cepat menghilang, memperlihatkan daging di bawahnya. Orang bisa samar-samar melihat beberapa sisik di bawah dagingnya. Sisik-sisik ini berasal dari armor kuno naga Phoenix yang tersembunyi di dalam kulitnya, tetapi pada saat ini, bahkan zirah kuno yang sangat keras pun menjadi kusam. Mantra api, sempurnakan. Rasa sakit yang hebat yang tidak bisa dijelaskan mencapai setiap bagian tubuh Xiaoyan. Rasa sakit yang hebat itu biasanya akan membuat seseorang menjadi gila, tapi mata Xiaoyan hanya berubah menjadi merah padam. Dia mengandalkan ketekunannya untuk bertahan saat raungan gila terdengar di dalam hatinya. Douqi di dalam tubuh Xiaoyan tanpa rasa takut menyerang kumpulan api iblis. Setelah itu, Douqi dengan paksa melilit mereka dan mulai mengedarkannya di sepanjang jalur mantra api. Hong. Esensi api iblis tampaknya telah mendeteksi sesuatu ketika mereka merasakan proses penyempurnaan dari mantra api, menyebabkan mereka melakukan perjuangan yang intens. Suhu api menjadi lebih menakutkan, menyebabkan beberapa pembuluh darah yang lebih lemah di tubuh Xiaoyan berubah menjadi debu. Bahkan beberapa tulangnya menunjukkan tanda-tanda melemah. Sun Er dengan hati-hati menyaksikan Xiaoyan yang mengaum dan berjuang dari dunia magma dengan kaget. Tubuhnya menyusut setengah dan tampak cukup menakutkan. Xiaoyan GG. Sun Er menggigit bibir bawahnya yang merah. Tetesan darah merah terang merembes keluar dari sudut mulutnya, tampak sangat mencolok. Setiap raungan rendah dari Xiaoyan seperti pisau yang memotong hatinya. Rasa sakit itu bahkan membuatnya sulit bernapas. Ini adalah pertama kalinya dia bisa melihat Xiaoyan menelan api surgawi. Meskipun dia tidak merasakannya sendiri, dia bisa mendapatkan gambaran tentang rasa sakit yang tak terlukiskan yang datang dari pemurnian api surgawi. Xiaoyan telah berlatih sendiri selama bertahun-tahun ini.
Orang lain mungkin menyaksikan kecepatan pelatihannya yang mengejutkan, tetapi mereka tidak menyadari harga yang harus dia bayar untuk kekuatannya. Sempurnakan. Raungan mendesis Xiaoyan sekali lagi bergema dari nyala api yang mengerikan, tetapi terlepas dari berapa banyak usaha yang dia lakukan, tubuhnya terus menjadi rusak. Kekuatan api teratai domoik pemurnian terlalu besar dan kuat. Tidak mungkin baginya untuk menanggungnya sendirian. Nyala api yang mengerikan menembus setiap bagian tubuhnya dan juga memenuhi hatinya. Tidak mungkin untuk mengusir api ini. Cepat atau lambat, tubuh Xiaoyan akan dibakar dari dalam keluar. Jika ini terus berlanjut, Xiaoyan GG pasti akan mati. Tangan Sun Er mengusap air mata kristal yang jatuh dari sudut matanya karena sakit hatinya. Api emas tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya. Tubuhnya menarik busur cantik di langit sebelum mendarat di gugusan api yang menyiksa Xiaoyan sampai mati. Sun Er, kamu, orang yang tiba-tiba menerobos masuk menyebabkan Xiaoyan memulihkan sebagian pikirannya, yang telah disusul oleh rasa sakit yang hebat. Matanya terbuka saat dia berteriak dengan marah, tetapi sosok cantik yang telah masuk ke dalam nyala api itu memeluk tubuhnya seperti goyangan setelah dia berteriak. Sentuhan lembut dan keharuman yang tenang itu seperti percikan yang segera menyalakan api liar di dalam tubuh Xiaoyan. Sun Er, Xiaoyan dengan kuat memeluk sosok cantik, halus, seperti batu giok itu. Dia sangat terengah-engah sementara matanya menemukan beberapa alasan. Dia jelas mengerti apa yang akan terjadi jika ini terus berlanjut. Itu sama seperti saat itu dengan Medusa saat itu, tetapi dia tidak sadarkan diri saat itu. Namun, kali ini dia masih terjaga. Xiaoyan GG, kamu hanya bisa memperbaikinya jika kita bersama. Sun Er menunjukkan wajah yang sangat cantik. Giginya dengan lembut menggigit daun telinga Xiaoyan saat dia membujuknya dengan suara yang menyihir. Kata-kata lembut itu akhirnya menyebabkan mata Xiaoyan menjadi merah padam. Dia mengeluarkan raungan rendah seperti binatang buas. Dengan suara robekan, pakaian lembut tercabik-cabik sebelum berubah menjadi abu karena suhu tinggi. Suasana romantis segera menyelimuti dunia ini. Bab 1522, Perubahan di Dataran Tengah. Bang-bang. Suhu tinggi merasuki alam magma saat api mengamuk dan menyebar seperti naga yang marah. Permukaan laut magma yang sangat besar sesekali meletus dan membentuk pilar api yang mengejutkan. Pilar api ini segera berhamburan turun dari langit seperti hujan. Ada bola api merah muda setinggi 1000 kaki sekitar 100 kaki di atas permukaan laut magma. Api membakar dengan ganas sementara gelombang demi gelombang kekuatan destruktif merembes keluar, menyebabkan ruang di sekitarnya perlahan terdistorsi. Jika pandangan seseorang bisa melihat ke dalam bola api, samar-samar mungkin untuk melihat dua orang terjerat erat. Api emas dan api ungu coklat naik di sekitar setiap sosok dan memblokir api iblis itu, yang mencoba menyerang dari semua kemungkinan bukaan. Sosok manusia di dalam bola api itu secara alami adalah Xiao Yan dan Sun Er. Kondisi Xiao Yan jauh lebih baik setelah mendapat bantuan Sun Er. Tubuhnya, yang awalnya berubah menjadi berantakan, juga meminjam efek abadi dari 3000 api pembakaran untuk secara bertahap menyembuhkan dirinya sendiri. Energi besar dan perkasa yang telah dilepaskan oleh api teratai iblis pemurni mengalir tanpa henti ke dalam tubuh Sun Er karena posisi keduanya yang sangat pas. Cara mereka cocok bersama membebaskan tubuhnya dari energi yang mengancam akan menghancurkannya. Energi besar yang dilepaskan oleh api teratai iblis pemurnian secara bertahap diserap oleh mereka berdua bersama-sama. Energi seperti lautan ini menyebabkan aura Xiaoyan dan Sun Er tiba-tiba melambung tinggi. Mustahil untuk mengukur berapa lama api teratai iblis pemurni telah ada, tetapi energi yang terkandung di dalamnya secara alami tak terlukiskan. Jika seseorang bisa dengan aman menyerapnya, itu bisa memberi makan siapapun. Bola api besar melayang di langit saat gelombang api terus muncul di permukaannya, menyebabkan riak menyebar secara melingkar. Kedua individu di dalam bola api itu menutup mata mereka rapat-rapat, seolah-olah mereka tertidur. Api emas dan ungu coklat terus melonjak keluar dari tubuh mereka untuk memblokir suhu tinggi api iblis dan melindungi tubuh mereka. Tentu saja, di atas pemandangan eksternal ini, bagian dalam tubuh Xiao Yan masih menemui jalan buntu. Dia baru saja mempertahankan keseimbangan di dalam tubuhnya dengan bantuan ketekunan dan bantuan Sun Er, tapi dia bisa perlahan-lahan memperbaiki esensi api iblis sekarang. Meskipun ini terjadi dengan kecepatan siput, itu tidak diragukan lagi berkali-kali lebih baik daripada ketidakmampuannya untuk membalas lebih awal. Paling tidak, Xiao Yan saat ini bisa merasakan secercah harapan.
Alam panas yang membakar bahkan tanpa sedikit pun tanda kehidupan. Hanya ada lautan besar magma yang terus-menerus memuntahkan banyak pilar magma. Kebosanan yang menyedihkan adalah satu-satunya tema dunia ini. Waktu juga menjadi kabur dan monoton di tengah kepahitan ini. Baik Xiao Yan dan Sun Er telah tenggelam dalam tidur. Tidak ada aktivitas sedikit pun yang dipancarkan, tetapi kekuatan hidup mereka yang melimpah memungkinkan orang lain untuk memahami bahwa mereka melakukannya dengan cukup baik. Bola api tiga warna secara bertahap terbentuk di luar tubuh mereka dengan aliran waktu. Emas, ungu coklat, dan merah muda. Tiga warna mewakili tiga jenis api surgawi yang kuat. Tentu saja, di antara ketiga warna tersebut, warna pink menempati sebagian besar ruangan. Baik api emas dan ungu coklat hanya bisa mempertahankan area kecil, tetapi seiring berjalannya waktu, api emas dan ungu coklat mulai berkembang secara bertahap. Dihadapkan dengan kaisar emas yang membakar api surgawi dan api surgawi yang terbentuk dari 5 jenis api surgawi, api iblis ini, yang hanya bisa mengandalkan kemampuannya sendiri untuk bertarung dan telah dilemahkan oleh Xiao Yan, perlahan-lahan menunjukkan tanda-tanda mundur. Waktu yang dibutuhkan untuk mengatasi kebuntuan dari api tiga warna berlanjut untuk jangka waktu yang tidak diketahui, tetapi bola api akhirnya bergetar pada hari tertentu. Ketiga warna itu masing-masing berhasil menempati sepertiga bola dengan sempurna. Keseimbangan misterius telah terbentuk dari bentrokan ini. Mantra api, sempurnakan. Xiao Yan, yang berada di dalam bola api, tiba-tiba membuka matanya setelah keseimbangan ini tercapai. Sebuah suara rendah dipancarkan dari mulutnya. Api surgawi Xiao Yan dan api teratai iblis pemurni telah membentuk hubungan yang aneh setelah berinteraksi untuk jangka waktu yang lama ini. Oleh karena itu, dua jenis api surgawi mulai beredar di sepanjang jalur metode Qi dari mantra api setelah Xiao Yan mengaktifkannya. Gemuruh. Lapisan awan energi tiba-tiba muncul di langit ketika api teratai iblis pemurnian mulai disempurnakan oleh mantra api. Awan gelap ini berlama-lama di atas bola api saat gelombang besar diaduk di permukaan laut magma. Xiao Yan telah mendeteksi perubahan ini di dunia magma, tetapi ekspresinya tidak berubah sebagai hasilnya. Setelah periode penyempurnaan yang panjang ini, dia sudah menjadi sangat akrab dengan api teratai iblis pemurnian. Secara alami akan ada beberapa fenomena yang tidak biasa terjadi ketika api surgawi dari peringkat ini disempurnakan. Sun Er, sekarang saatnya menuai hadiah besar. Xiao Yan mengamati sosok cantik yang tertidur di pelukannya dan senyum hangat melintas di wajahnya. Lengannya dengan lembut memeluk pinggang halus seperti pohon willow sosok cantik itu sementara segel yang dibentuk oleh salah satu tangannya diam-diam berubah. Setelah perubahan segel tangan Xiao Yan, gumpalan api teratai iblis pemurni di tubuhnya, yang telah menjaga dirinya sendiri, akhirnya disempurnakan. Segera, energi besar seperti cairan mencapai setiap bagian tubuh Xiao Yan. Median di dalam tubuhnya benar-benar terisi dalam beberapa saat. Daging, otot, tulang, sel, del, tampak seperti hantu lapar yang belum makan selama beberapa dekade saat mereka dengan gila melahap energi tanpa akhir itu. Setelah merasakan tubuhnya terisi dengan cepat, Xiao Yan menundukkan kepalanya dan dengan lembut mencium bibir merah Sun Er yang sedikit terangkat. Energi yang sangat besar itu dengan gila-gilaan melonjak ke tubuhnya seperti air banjir juga. Guyuran. Penyempurnaan berlanjut. Gelombang energi seperti air banjir beredar di sekitar tubuh Xiao Yan setelah disempurnakan sebelum dikirim ke tubuh Sun Er. Setelah diserap oleh tubuhnya, sebagian energi yang tersisa akan ditransfer kembali ke tubuh Xiao Yan. Selain itu, energi yang ditransfer kembali menjadi lebih murni. Ada juga perasaan samar lain untuk itu. Perasaan ini milik Kaisar Emas Pembakaran Api Surgawi. Saat penyempurnaan ini berlanjut, baik Xiao Yan dan Sun Er mulai secara bertahap membentuk siklus yang sempurna. Energi perkasa yang tak ada habisnya menyapu setiap bagian dari Xiao Yan dan Sun Er berkali-kali. Kedua aura mereka naik seiring berjalannya waktu. Krek krek krek. Aura Xiao Yan dan Sun Er benar-benar lenyap saat telur kristal ini terbentuk. Alam magma ini akhirnya menjadi hampa kehidupan. Central Plains, 1 tahun telah berlalu sejak api iblis turun ke dunia. Meski setahun telah berlalu, kisah-kisah agung dari masa itu masih menjadi perbincangan banyak orang. Setahun tidak lama atau singkat, tetapi banyak hal masih terjadi di dataran tengah dalam waktu 1 tahun. Saat esensi api iblis secara bertahap kehilangan kemampuannya untuk membalas, bola api besar itu mulai tenang dan kekerasan liar di dalamnya melemah.
Baik Xiao Yan dan Sun Er terjerat erat dengan cara yang aneh di bagian dalam api unggun. Lapisan demi lapisan kristal merah muda keemasan yang berkedip perlahan muncul di sekitar mereka. Akhirnya, itu berubah menjadi objek seperti telur kristal yang melilit mereka berdua. Segera setelah api iblis turun ke dunia, Hall of Souls akhirnya mulai membalas dendam pada Sky Mansion Alliance karena menghancurkan Manhole. Sepertiga dari kota-kota milik aliansi telah diserang. Aliansi Sky Mansion tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah sedikit pun karena berurusan dengan serangan besar Hall of Souls. Aliansi telah mengumpulkan pasukan mereka dan mulai membalas. Dalam waktu singkat, dua faksi super ini mulai bertarung seperti api dan air. Meskipun kedua belah pihak menderita kerugian besar, konfrontasi terakhir tidak terjadi. Lagi pula, aliansi Sky Mansion saat ini tidak lagi sama seperti dulu. Dengan para ahli yang kuat seperti Ziyan dan Xiao Chen, yang tidak lebih lemah dari kepala aula jiwa, hadir, bahkan kepala aula jiwa tidak memiliki keberanian untuk menyerbu ke markas aliansi. Selain itu, leluhur dari Pil Tower itu mungkin tidak tetap berada di paviliun bintang jatuh, tetapi dia juga telah memberi Yao Lao dan yang lainnya cara untuk menghubunginya. Dengan ahli pamungkas yang membantu aliansi, Hall of Souls tidak lagi dapat mengancam aliansi dengan pemusnahan. Karena banyak alasan inilah Sky Mansion Alliance tidak dirugikan selama perang skala besar melawan Hall of Souls ini. Aliansi itu bahkan secara samar-samar menunjukkan tanda-tanda menang. Dengan demikian, reputasi aliansi pedagang langit mencapai puncaknya di dataran tengah. Lagi pula, tidak ada satu faksi pun di masa lalu yang bisa mendapatkan hasil yang bagus melawan Hall of Souls. Banyak orang menghela nafas secara emosional karena aliansi. Posisi sebagai penguasa Central Plains secara bertahap berubah dari Hall of Souls ke Sky Mansion Alliance yang baru. Klan Hun tampaknya tidak memberikan banyak bantuan kepada Hall of Souls. Meskipun secara diam-diam telah mengirim beberapa ahli, para ahli ini tidak dapat memberikan keuntungan yang luar biasa kepada Hall of Souls. Yao Lao dan yang lainnya hanya bisa mengaitkan kurangnya bantuan ini dengan klan Hun yang dibatasi oleh perjanjian. Tentu saja, Yao Lao dan yang lainnya tidak lupa untuk terus memperhatikan tempat di mana api iblis telah turun bahkan saat mereka berperang sengit dengan Hall of Souls, tetapi setiap penyelidikan hanya membuat mereka merasa kecewa. Daerah itu tidak sedikit pun mengungkapkan aktivitas yang tidak biasa selama 1 tahun ini. Jika segel naga di tangan Ziyan tidak masih ada, bahkan mereka akan berpikir bahwa sesuatu yang tidak diinginkan telah terjadi pada Xiao Yan dan Sun Er. Mereka tidak punya solusi untuk situasi ini. Yang bisa mereka lakukan adalah secara bertahap memusatkan perhatian mereka pada pertempuran mereka dengan klan Hun. Sementara mata semua orang di Central Plains tertarik pada pertempuran antara Hall of Souls dan Sky Mansion Alliance, berita yang mengguncang seluruh benua diam-diam menyebar dari sumber yang tidak diketahui. Klan Xi, salah satu dari 8 klan kuno, telah benar-benar lenyap, secara misterius seperti klan Ling. Semua orang samar-samar bisa merasakan sebuah misteri menyelimuti dataran tengah. Bab 1523, keluar dari kepompong. Klan Xi adalah salah satu dari 8 klan kuno. Meskipun klan Su tidak setenar klan Gu atau klan Hun, itu masih salah satu dari 8 klan kuno dan bukan keberadaan biasa. Klan Xi biasanya tidak menonjolkan diri dan jarang sekali berita yang berhubungan dengan mereka menyebar, tetapi menjaga profil rendah tidak berarti mereka lemah. Klan Xi ini relatif kuat jika diukur dari kekuatan bertarung mereka. Klan Xi jauh lebih kuat daripada klan Ling, yang merupakan yang pertama menghilang. Ada banyak individu kuat dalam klan yang memiliki fondasi yang sangat kuat. Namun, faksi super yang memiliki fondasi yang begitu besar sekali lagi secara misterius menghilang dalam semalam. Memikirkan tentang hilangnya klan saja sudah cukup untuk membuat seseorang merasa kedinginan di dalam hatinya. Klan Xi telah menghilang dengan cara yang sama seperti klan Ling. Alam mereka berdua telah ditutup sebelum mereka menghilang. Setelah alam dibuka kembali, jutaan anggota klan dan warga keturunan tidak dapat ditemukan. Tidak satu pun dari mereka yang tersisa. Kelompok ahli dari berbagai faksi merasakan hawa dingin naik dari kaki mereka ke hati mereka. Para ahli ini telah memasuki ranah klan Xi dan menemukan ranah itu benar-benar sunyi dan tak bernyawa. Keberadaan mengerikan seperti apa yang bisa melenyapkan jutaan individu. Beberapa dari jutaan orang ini termasuk para ahli top dari klan Xi. Semua ahli itu adalah eksistensi di dataran tengah yang bisa mengguncang dunia dengan langkah kaki. Terlepas dari keberadaan seperti itu,
klan Si masih sepenuhnya dihapus dari dunia ini. Informasi mengenai hilangnya klan Si muncul seperti badai saat menyapu dataran tengah. Setiap faksi dikejutkan oleh informasi mengejutkan ini. Beberapa dari mereka yang memiliki indera yang tajam dapat secara samar-samar mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Semua faksi kuno ini sangat kuat dan warisan mereka telah bertahan selama ribuan tahun, namun dua klan telah sepenuhnya lenyap dalam waktu 10 tahun. Jika masalah seperti itu hanya terjadi sekali, itu bisa dianggap sebagai kebetulan. Jika itu terjadi 2 kali, itu akan sangat aneh. Terlebih lagi, cara kedua klan menghilang persis sama. Ini memberi seseorang ide bahwa pelaku, yang membuat klan Ling dan Si menghilang, harus orang yang sama atau lebih tepatnya faksi yang sama. Namun, situasi yang menyebabkan seseorang merasa bermasalah mengikuti. Semua orang tahu bahwa hanya ada 2 faksi di seluruh benua yang diam-diam bisa melenyapkan klan Ling kuno dan klan Si kuno. Kedua faksi itu adalah klan Hun dan klan Gu. Dalam sekejap, banyak tebakan dan keraguan dilemparkan kedua faksi ini. Klan Hun tidak menanggapi tebakan ini, yang cocok dengan gaya mereka yang biasa. Namun, klan Gu merasakan sakit kepala saat keraguan muncul. Hubungan mereka dengan klan kuno lainnya cukup baik, tetapi hubungan di antara mereka menjadi sedikit canggung setelah klan Ling dan Si menghilang. Beberapa klan lainnya jelas mulai merasakan keraguan dan ketakutan terhadap klan Gu. Bahkan beberapa interaksi reguler mereka telah dihentikan. Klan Gu jelas merasakan sakit kepala karena berita meresahkan yang muncul tiba-tiba, tetapi kejadian kali ini membuat mereka berhati-hati. Perkembangan ini jelas tidak bermanfaat bagi klan Gu. Faksi yang menyerang kemungkinan melibatkan klan Gu dalam skema mereka dengan sengaja. Namun, eselon atas klan Gu merasakan keraguan dan ketidakpastian karena mereka tidak tahu bagaimana mungkin klan Hun memiliki kekuatan yang menakutkan jika mereka benar-benar pelakunya. Mereka telah berhasil menghindari penyelidikan banyak ahli klan Gu dan melenyapkan klan Ling dan Si tanpa ada orang lain yang menyadarinya. Atau, mungkinkah ada keberadaan mengerikan lain yang tidak mereka ketahui di dalam dataran tengah? Terlepas dari tebakan klan Gu, mereka tidak memiliki bukti untuk membuktikan bahwa mereka tidak bersalah kepada 3 klan lainnya. Oleh karena itu, mereka hanya bisa diam dalam menghadapi kecurigaan ini. Saat klan Gu dan klan Hun tetap diam, 3 klan yang tersisa dari 8 klan kuno, yaitu klan Yao, klan Lei, dan klan Yan, tiba-tiba mengumumkan sebuah aliansi 1 bulan setelah klan Si menghilang. Mereka menyebut diri mereka, Aliansi 3 Klan. Pembentukan aliansi 3 klan memiliki dampak yang sangat besar pada faksi lain. Ini adalah pertama kalinya aliansi dibentuk oleh 3 klan kuno sejak zaman kuno. Bagaimanapun, klan-klan ini sangat kompetitif dan telah mengalami banyak konflik. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk meninggalkan segalanya dan membentuk aliansi, tetapi kali ini, ketiga klan merasakan kegelisahan yang besar karena bahaya yang tidak diketahui. Mereka tidak ingin menjadi klan Ling atau klan Si berikutnya, tetapi pembunuh misterius ini telah mampu secara diam-diam melenyapkan klan Ling dan klan Si, jadi mungkin tidak akan menjadi masalah yang terlalu sulit bagi pelaku untuk melenyapkannya dari mereka. Untuk melindungi garis keturunan klan mereka, mereka tidak punya pilihan lain selain membentuk aliansi pada saat ini. Faksi lain di dataran tengah sedikit santai ketika aliansi 3 klan tidak meluncurkan pasukan ke dataran tengah setelah mengumumkan aliansi mereka. Sebaliknya, mereka menghabiskan banyak sumber daya untuk membangun terowongan di antara wilayah mereka. Jadi, jika satu pihak diserang, 2 lainnya akan dapat dengan cepat memberikan dukungan melalui terowongan spasial. Setelah terowongan spasial antara 3 klan terbentuk, 3 klan tampak tak tertembus. Pada saat ini, klan ini akhirnya mulai rileks secara bertahap. Setelah itu, mereka juga mulai mengirim beberapa ahli. Para ahli ini terus-menerus masuk dan keluar dari wilayah klan Si dalam upaya untuk menemukan beberapa bukti yang mengarah ke pelakunya. Dataran tengah selalu sangat menarik, jadi tidak ada yang bisa menjadi sorotan lama. Bahkan peristiwa mengejutkan seperti hilangnya klan Si dan pembentukan aliansi oleh 3 klan secara bertahap meninggalkan sorotan sekitar setengah tahun kemudian. Apalagi, pelaku misterius itu seolah menghilang tanpa jejak. Itu menyebabkan seseorang merasakan kegelisahan sambil menghela nafas lega. Setelah terkejut selama beberapa waktu, aliansi Rumah Langit juga mendapatkan kembali ketenangannya. Itu terus terlibat dalam perjuangan tanpa akhir dengan Hall of Souls. Pada saat ini, 2 faksi besar benar-benar berselisih. Hari ini,
seseorang akan menyerang kota yang lain. Besok, yang lain akan menghancurkan aula cabang seseorang. Mereka bertukar gayung bersambut saat mereka terlibat dalam pertempuran tanpa akhir. Namun, pertarungan jangka panjang mulai menguntungkan aliansi Sky Mansion. Mereka menggunakan perang ini untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan. Perang ini tidak hanya membuat kekuatan tempur aliansi menjadi lebih kuat dan bersatu, tetapi juga menarik semakin banyak faksi kecil, yang telah ditekan oleh klan Hun, untuk bergabung dengan mereka. Oleh karena itu, selama 1,5 tahun perang ini, ukuran aliansi Mansion Langit telah berkembang berkali-kali lipat jika dibandingkan dengan sebelum perang. Jumlah ahli dalam aliansi tidak kalah dengan Hall of Souls. Memperoleh kekuatan melalui perang telah memungkinkan aliansi untuk tumbuh lebih kuat. Namun, ada masalah yang menyebabkan kelompok Yao Lao dipenuhi dengan kekhawatiran dan kecemasan bahkan ketika kekuatan mereka melonjak. Sumber perasaan ini secara alami adalah Xiao Yan. Sudah 1,5 tahun sejak alam api iblis telah ditutup saat itu, tetapi mereka masih belum mendapatkan berita sedikit pun terkait dengan Xiao Yan. Kurangnya berita ini menyebabkan hati banyak orang menjadi sedikit cemas. Kepala aliansi Mansion Langit mungkin adalah Yao Lao, tetapi di hati banyak orang, punggung yang kurus dan kuat itu adalah dukungan mental mereka. Mereka berpikir bahwa selama punggung kurus itu mendukung mereka, aliansi Istana Langit tidak akan pernah jatuh. Terlepas dari seberapa cemas yang mereka rasakan, kenyataan itu kejam. Belum ada aktivitas dari tempat itu bahkan sekarang. Waktu tidak akan berhenti karena siapapun. Oleh karena itu, setelah api iblis disegel selama 2 tahun penuh, untaian harapan di hati banyak orang mulai meredup secara bertahap. Kelompok Yao Lao tidak bisa berbuat apa-apa untuk membendung situasi seperti itu. Mereka hanya bisa menghentikan beberapa pertempuran ofensif dan beralih ke pertahanan. Sementara aliansi Mansion Langit mengubah metode bertarungnya, alam api iblis akhirnya mengungkapkan beberapa kehidupan setelah diam selama 2 tahun. Alam api iblis masih sepanas biasanya dan telur kristal besar melayang di langit di atas wilayah laut magma. Permukaan telur kristal itu berkilauan. Kadang-kadang, ada bibit api samar yang melompat-lompat, muncul seperti peri yang dipenuhi dengan spiritualitas. Retakan. Suara samar tiba-tiba dipancarkan dari keheningan. Jika mata seseorang melirik, orang akan melihat bahwa permukaan telur kristal perlahan mulai retak. Setelah retakan pertama ini muncul, semakin banyak retakan mulai naik secara bertahap melintasi telur kristal. Pada akhirnya, cangkang kristal besar jatuh dari atas. Bang! Cahaya merah muda dan keemasan tiba-tiba naik ke langit setelah telur kristal retak. Akhirnya, cahaya ini berubah menjadi tirai yang tersebar dari langit yang jauh. Keributan. Sebuah lengan tiba-tiba terulur dari pilar cahaya saat sosok dengan kasar meregangkan pinggangnya yang malas. Tulang-tulang di sekujur tubuhnya mengeluarkan suara seperti guntur yang menggema di langit. Saya akhirnya keluar dari retret saya. Sesosok telanjang melangkah keluar dari pilar cahaya. Siapa lagi yang bisa dimiliki wajah sosok itu selain Xiao Yan? Namun, rambut hitamnya tersebar di bahunya, memberinya penampilan yang bebas dan tampan. Jika seseorang mengamati matanya dengan cermat, ia akan menemukan bahwa matanya telah berubah menjadi 2 teratai api yang sangat kecil. Teratai berputar dan kekuatan isap misterius dipancarkan secara samar dari mereka, seolah-olah jiwa seseorang dapat diseret ke dalamnya. Ah, Xiao Yan GG. Kenapa kamu tidak mengenakan pakaian apapun? Suara jernih yang terdengar seperti mata air yang mengalir di lembah sambil disertai rasa malu muncul di belakang Xiao Yan segera setelah dia melangkah keluar dari pilar cahaya. Xiao Yan berbalik dan melihat sosok cantik, yang rambut hitam panjangnya tersebar di pinggangnya yang halus seperti air terjun. Mungkin itu karena dia tertidur saat berlatih, tetapi wajah Sun Er yang indah seperti buah persik saat ini tidak memiliki kelembutan, sebagai gantinya, itu telah mendapatkan sedikit pesona yang menggetarkan jiwa. Menambahkan sedikit rasa malu di wajahnya, yang dibutuhkan hanyalah satu pandangan dan Xiao Yan terpikat. Istriku memang cantik. Pria telanjang itu melangkah melalui udara kosong dan menggaruk kepalanya sebelum dia tersenyum dan memuji wanita yang malu di depan. Dari dia, bab 1524, Bayi Api. Retret ini mungkin telah menghabiskan banyak waktu. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melihat ke seluruh langit yang dipenuhi api. Meskipun lingkungan ini tampak sama seperti ketika dia melakukan retret, dia masih bisa merasakan perbedaan. Iya, Sun Er di sampingnya dengan lembut mengangguk. Api teratai iblis pemurnian bukanlah hal yang biasa. Jika mereka tidak punya waktu,
bahkan mereka berdua tidak akan bisa memperbaikinya. Xiao Yan GG sepertinya cukup kuat. Sekarang, bukan. Sun Er memutar matanya saat dia bertanya-tanya sambil tersenyum. Tidak akan sulit untuk mengalahkan kepala Hall of Souls saat aku bertemu dengannya lagi. Xiao Yan sedikit tersenyum. Suaranya menyampaikan keyakinan yang luar biasa. Manfaat yang diperolehnya dari pemurnian api teratai setan pemurnian tidak ada bandingannya. Berdasarkan indranya, kekuatannya seharusnya mencapai tingkat awal bintang kelima dari kelas Douseng. Ini adalah lompatan 3 bintang jika dibandingkan dengan kekuatan Douseng 2 bintang perantara sebelum dia mengambil retret. Lompatan besar dalam kekuatan ini bahkan menyebabkan Xiao Yan merasa tidak percaya sebelumnya. Menjadi seorang elit Douseng, dia jelas menyadari betapa sulitnya untuk menaikkan level seseorang di dalam kelas Douseng. Peningkatan 3 bintang ini akan membutuhkan pelatihan selama puluhan tahun dalam keadaan normal. Kali ini, dia telah menggunakan api teratai iblis pemurni untuk meningkatkan kekuatannya. Di seluruh dunia, satu-satunya objek spiritual dengan kemampuan luar biasa yang memungkinkan kekuatan elit Douseng melambung 3 bintang kemungkinan hanya api surgawi peringkat ketiga ini. Dikatakan bahwa ketika seseorang mencapai puncak, semua orang di sekitarnya juga akan naik bersamanya. Kali ini, berkat Xiao Yan GG, kekuatanku juga akhirnya meningkat banyak. Sun Er tertawa pelan. Selama proses pemurnian api teratai iblis pemurnian, sedikit energi besar dan perkasa juga telah memasuki tubuhnya. Karenanya, dia juga mendapat manfaat. Meskipun dia belum menembus bintang kelima dari kelas Douseng, dia telah melonjak ke tingkat lanjutan dari bintang keempat dari kelas Douseng. Harus dikatakan bahwa keuntungan yang mereka berdua capai selama retret ini akan menyebabkan orang lain menjadi sangat iri. Xiao Yan secara alami senang bahwa kekuatan Sun Er telah melonjak. Meskipun kekuatannya mungkin akan meningkat lebih banyak jika dia menyerap api teratai iblis pemurni saja, dia tahu dia akan mati karena serangan api iblis jika bukan karena bantuan Sun Er. Bagaimana mungkin dia masih dalam kondisi saat ini? Aku ingin tahu apa api surgawi saat ini di tubuhku. Pikiran Xiao Yan dengan cepat kembali ke masalah yang paling penting. Sebuah pikiran segera terlintas di benaknya, tetapi dia terkejut menemukan bahwa api surgawi, yang semula memenuhi tubuhnya, telah benar-benar menghilang. Perubahan tak terduga ini menyebabkan ekspresi Xiao Yan turun. Api surgawi adalah sesuatu yang diandalkan untuk bertahan hidup. Hilangnya api surgawinya akan menjadi pukulan besar baginya. Xiao Yan GG, ada apa? Sun Er di samping buru-buru bertanya setelah melihat perubahan ekspresi Xiao Yan. Xiao Yan tidak punya waktu untuk menanggapi suaranya. Dia tenang dan hati-hati memeriksa bagian dalam tubuhnya. Hanya setelah beberapa saat dia tiba-tiba mendeteksi sesuatu yang samar-samar hadir jauh di dalam tubuhnya. Keluar, Xiao Yan tiba-tiba mengepalkan tangannya setelah merasakan hal ini. Dia menjerit pelan dan nyala api berwarna merah muda tiba-tiba meletus dari telapak tangannya. Tampaknya ada cahaya keemasan samar yang mengalir di sekitar tepi api seperti benda logam. Munculnya gugusan api merah muda ini menyebabkan udara di sekitarnya berubah. Kemudian, klaster tiba-tiba mulai bergoyang. Itu kemudian berubah menjadi bayi setinggi setengah kaki di depan mata Xiao Yan dan Sun Er yang tertegun. Yiwa Yiwa, mata besar bayi api kecil itu berisi api merah muda, dan mereka mendarat di Xiao Yan saat bayi itu muncul. Setelah itu, ia mengulurkan tangan kecilnya yang lembek dan meraih lengan Xiao Yan. Bayi itu terus-menerus menggosok Xiao Yan, tampak sangat penuh kasih sayang. Ini, Xiao Yan dan Sun Er benar-benar tercengang saat mereka menatap bayi. Api, yang tidak terlalu besar. Itu hanya sedikit lebih besar dari lengan. Sepintas, itu seperti bola bundar kecil yang lembek. Sebuah jalinan hadir di kepala kecilnya sementara kain kecil-kecil melilit bagian depan tubuhnya, meninggalkan pantatnya terlihat. Ada segel api lotus merah muda tercetak di kepala kecilnya. Sepintas, itu tampak sangat lucu. Paling tidak, ada kilau berkilau di mata cantik Sun Er. Sepertinya dia dibanjiri dengan cinta ibu. Yiwa Yiwa, bayi api itu meraih tangan Xiao Yan dan mengayunkannya sementara Xiao Yan dan Sun Er tercengang oleh situasi tak terduga ini. Suara lembut dan aneh keluar dari mulut bayi itu. Apa yang terjadi? Xiao Yan akhirnya pulih pada saat ini. Dia melihat bayi api, yang menolak untuk melepaskan lengannya, dan bertanya dengan suara yang hilang. Sun Er hanya menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar pertanyaannya yang tidak mengerti. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berkata,
mungkinkah ini api baru di tubuhmu setelah menggabungkan begitu banyak api surgawi? Jika api teratai iblis pemurni ditambahkan, Xiaoyan memiliki total 6 jenis api surgawi di dalam tubuhnya. Tidak ada yang bisa memastikan perubahan seperti apa yang akan terjadi ketika 6 jenis api surgawi digabungkan. Lagi pula, tidak ada seorang pun di dunia ini yang mencoba menggabungkan 6 jenis api surgawi sebagai percobaan. Xiaoyan tenggelam dalam pikirannya setelah mendengar jawabannya. Matanya kembali ke bayi api lembek di lengannya saat dia tanpa sadar mencubitnya. Kulit bayi yang lembut dan halus membuat Xiaoyan menyadari bahwa bayi api ini terasa seperti bayi sungguhan. Perasaan kulit bayi api itu persis sama dengan manusia. Terlebih lagi, dia merasakan bahwa dia sepertinya memiliki hubungan yang aneh dengan benda kecil ini setiap kali dia menyentuhnya. Perasaan akrab itu persis sama seperti ketika dia mengendalikan api surgawi di dalam tubuhnya di masa lalu. Benda ini, benar-benar api surgawi di dalam tubuhku. Xiaoyan mengangguk dengan ekspresi serius pada saat ini. Dia yakin bahwa bayi api ini adalah api surgawi baru yang terbentuk setelah menggabungkan api teratai iblis pemurni, tetapi bahkan dia bingung mengapa perubahan seperti itu akan terjadi. Saya merasakan perasaan yang akrab dari hal kecil ini. Tampaknya mirip dengan kaisar emas pembakaran api surgawi saya. Sun Er berkomentar dengan lembut pada saat ini. Kaisar emas Anda yang membakar api surgawi bergabung dengan penyempurnaan api teratai iblis pemurni. Dengan demikian, beberapa esensi dari Kaisar Emas Pembakaran Api Surgawi telah bergabung ke dalam tubuhku. Xiaoyan menjelaskan. Matanya terus tertuju pada bayi api di lengannya. Bayi itu memiliki kepang di kepalanya. 5 jenis api surgawi di dalam tubuhnya telah sepenuhnya bergabung dengan api teratai iblis pemurni. Tentu saja, jika seseorang ingin lebih tepatnya, seseorang harus mengatakan bahwa 5 api surgawinya telah bergabung menjadi api teratai iblis pemurnian. Meskipun 5 jenis api surgawi jumlahnya lebih besar, jumlah ini tidak menimbulkan perlawanan terhadap api teratai iblis pemurni, sehingga mereka benar-benar digabung ke dalam api teratai iblis pemurnian. Jika Xiaoyan belum mengaktifkan mantra api dan menyempurnakan api iblis, dia mungkin akan merasakan akhir yang jauh lebih buruk saat mencoba mendapatkan sesuatu. Haha, Xiaoyan GG. Aku pernah mendengar ayah berkata bahwa hanya sedikit api surgawi yang bisa terbentuk setelah disempurnakan oleh seseorang. Jika tebakanku benar, ini pasti roh api-api surgawi yang baru terbentuk di dalam tubuhmu. Sun Er tersenyum saat dia berbicara. Dari kelihatannya, ini sepertinya bukan sesuatu yang buruk. Xiaoyan sedikit mengangguk. Dia sepertinya mengingat sesuatu dan sudut mulutnya berkedut. Dia bertanya, kalau begitu, bagaimana saya akan melepaskan api teratai Buddha marah ketika bertarung dengan orang lain di masa depan? Dia telah memeriksa tubuhnya sebelumnya dan api surgawi yang datang kemanapun dia memanggilnya telah sepenuhnya menghilang. Apa yang akan dia gunakan untuk menggumpalkan teratai api untuk bertarung dengan orang lain? Yiwa. Mata besar dari benda kecil yang memeluk tangannya dan air liur yang menetes menjadi cerah setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia mengangkat tangan kecilnya dan api berkumpul di telapak tangannya. Teratai api dengan cepat terbentuk. Api teratai Buddha marah. Mata Xiaoyan hampir keluar dari kepalanya melihat bentuk teratai api ini. Api teratai Buddha yang marah adalah keterampilan yang dia ciptakan. Selain dia, tidak ada orang lain yang bisa melepaskannya, namun benda kecil ini secara acak mampu menciptakannya dan dengan kecepatan yang bahkan penciptanya, Xiaoyan, tidak dapat menandinginya. Benda kecil ini bahkan diam-diam mempelajari skill Doumu. Sun Er menutup mulutnya dan tertawa pelan. Yiwa. Kebanggaan muncul di wajah lembut kecil makhluk kecil itu setelah merasakan keterkejutan Xiaoyan. 2 tangan kecil terkepal dan kemudian dilepaskan sebelum banyak api teratai Buddha Engri 2 warna terbentuk di atas telapak tangannya. Setelah itu, mereka melayang di sekelilingnya dan terus berputar. 10 api teratai Buddha yang marah. Xiaoyan menghirup udara dalam-dalam setelah melihat teratai ini. Bahkan dia tidak pernah berhasil menciptakan 10 api teratai Buddha marah bersama-sama. Meskipun teratai api ini hanya dibuat dari 2 jenis api surgawi, kekuatan dari jumlah seperti itu akan luar biasa. Yiwa. Namun, keterkejutan Xiaoyan tidak berakhir. Setelah membentuk 10 api teratai Buddha marah, benda kecil itu memberi isyarat dengan tangannya, dan 10 teratai api tiba-tiba berbenturan sebelum dengan cepat bergabung. Dalam sekejap, teratai api yang menyebabkan ekspresi Xiaoyan dan Sun Er berubah bangkit dari bentrokan itu.
Hati Xiaoyan terasa seolah-olah telah dicengkeram dengan keras saat dia menatap lotus api merah muda selebar setengah kaki, yang tampak halus dan indah. Bahkan napasnya menjadi sedikit sulit. Pemusnahan. Teratai api. Xiaoyan menghirup udara saat dia bergumam pelan. Teratai api yang diciptakan oleh bayi api adalah kartu truf terkuatnya, teratai api pemusnahan, tetapi kekuatan teratai api ini berkali-kali lebih menakutkan daripada jenis teratai api apapun yang pernah dibuat Xiaoyan di masa lalu. Kali ini, aku benar-benar mengambil harta karun. Bab 1525, Dataran Api Iblis. Seorang bayi api yang bisa melepaskan api teratai pemusnahan, Xiaoyan secara alami mengerti apa artinya ini di dalam hatinya. Dia tidak lagi membutuhkan seseorang untuk membantu menunda lawannya selama pertarungan di masa depan. Selama dia memikirkannya, benda kecil ini akan mampu membuat lotus api dengan sangat cepat. Bayi api ini akan menjadi bantuan terbesar Xiaoyan. Xiaoyan dan Sun Er bertukar pandang. Mereka bisa melihat kegembiraan di mata pihak lain. Jelas, evolusi api surgawi telah melampaui harapan mereka. Yiwa. Benda kecil itu bermain dengan teratai api pemusnahan yang mengambang di sekitar tubuhnya. Setelah itu, bayi itu melebarkan mulutnya dan menelan teratai api sebelum sekali lagi mengulurkan tangan kecilnya yang lembek untuk memeluk lengan Xiaoyan. Dia mulai menggosoknya lagi. Dengan mengandalkan perasaan aneh yang dia rasakan, dia muncul seperti hewan peliharaan kecil, yang memandang Xiaoyan sebagai kerabat terdekatnya. Xiaoyan tersenyum saat mengamati bayi api ini. Tangannya mengusap kepala kecil bayi itu dengan lembut. Bayi itu menyipitkan matanya dengan nyaman dan terus menangis dengan gembira. Xiaoyan dengan lembut tertawa saat menyaksikan reaksi ini. Meskipun api surgawi telah berubah menjadi bentuk misterius ini, untungnya Xiaoyan masih bisa mengendalikannya. Hal kecil ini akan segera melaksanakan perintahnya selama dia memikirkannya. Dari sudut pandang tertentu, hanya ada perantara tambahan antara Xiaoyan dan api surgawi. Selain itu, mediator ini mampu melepaskan kekuatan penuh api surgawi Xiaoyan. Benda ini sepertinya memiliki kecerdasan. Akan ada banyak ruang untuk pengembangan di masa depan. Mungkin kita harus memberinya nama. Sun Er tersenyum dan mengungkapkan pikirannya. Yiwa. Bayi api yang menggosok lengan Xiaoyan dengan cepat mengangkat kepalanya, tampak seperti memahami kata-kata Sun Er. Mata besar itu berisi antisipasi saat mereka menatap Xiaoyan sementara mulutnya mengeluarkan suara lembut, Yiwa. Nama, karena suka berteriak Yiwa, aku akan menyebutnya Yi kecil. Xiaoyan merentangkan tangannya dan secara acak memberi nama bayi itu. Yiwa. Bayi api itu segera menjadi sedih begitu dia mendengar nama yang dipilih Xiaoyan secara acak. Mulutnya berteriak, Yiwa, sebagai protes. Tapi Xiaoyan hanya tertawa ketika mendengar keberatan ini sebelum berkata, Yi kecil, cepat kembali. Kami akan meninggalkan tempat ini. Little Yi hanya bisa dengan sedih berbaring di tangan Xiaoyan setelah mendengar bahwa masalah ini telah diselesaikan oleh Xiaoyan. Setelah itu, tubuhnya berubah menjadi sekelompok api merah muda yang kembali ke tubuh Xiaoyan. Kamu bahkan menjadi anak kecil. Sun Er tak berdaya menggelengkan kepalanya dan mencaci. Haha, Xiaoyan tertawa. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat alam ini, yang dipenuhi dengan api. Dia berkata, sudah waktunya untuk pergi. Aye, Sun Er sedikit mengangguk. Pelatihan mereka telah menghabiskan cukup banyak waktu. Klan itu mungkin akan terbalik. Sun Er, Xiaoyan tiba-tiba menundukkan kepalanya. Matanya sangat lembut saat mereka membelai keindahan di depannya. Wajah Sun Er segera memerah di bawah matanya yang panas dan mendidih. Dia menundukkan kepalanya dan dengan lembut bertanya, ada apa? Aku akan menemukan waktu untuk pergi ke klan Gu untuk melamar pernikahan begitu kita kembali. Kami akan mengadakan pernikahan besar setelah saya menyelamatkan ayah saya. Apa yang kamu katakan? Sosok halus Sun Er bergetar. Wajahnya yang indah mengungkapkan rasa malunya, tetapi matanya dipenuhi dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Dia telah menunggu bertahun-tahun untuk hari ini dan kalimat ini. Untungnya, jantungnya masih melompat seperti rusa kecil dari betapa bersemangat dan cemasnya dia setelah mendengarnya sekarang. Ya, Xiaoyan tanpa sadar tertawa terbahak-bahak saat melihat sosok cantik itu menganggukkan kepalanya dengan wajah memerah. Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa pergi kemanapun dia mau di dunia. Dia bahkan tidak perlu takut pada klan kuno dengan warisan panjang seperti klan Gu karena sampah dari klan Xiao itu telah menjadi puncak keberadaan dunia ini. Ayo pergi.
Xiao Yan mengulurkan tangannya dan melilit pinggang Sun Er yang lembut, halus, tampaknya tanpa tulang, menariknya ke dalam pelukannya. Tangannya yang lain merobek ruang di depannya saat nyala api merah muda muncul di jarinya. Dia menunjuk jarinya dan ruang ini, yang telah menyebabkan banyak bintang 5 doseng merasa tidak berdaya, terbelah dengan paksa, membentuk garis retakan yang sangat besar. Xiao Yan memeluk Sun Er lebih dekat dan melangkah ke dalamnya tanpa ragu-ragu. Tubuhnya bergoyang dan dia menghilang bersama dengan celah spasial itu. Alam api iblis ini akhirnya menjadi benar-benar sunyi setelah Xiao Yan dan Sun Er pergi. Ranah ini juga tidak akan pernah muncul lagi di masa depan. Secara bertahap akan dilupakan di sungai waktu yang panjang. Dataran api iblis adalah pegunungan hijau subur 2 tahun lalu, tetapi telah berubah menjadi dataran putih 2 tahun lalu. Banyak retakan sepanjang 10.000 kaki menyebar di dataran seperti kelabang besar. Gelombang panas yang besar naik dari kedalaman retakan ini, mengakibatkan daerah ini tampak sangat kering. Dataran ini telah dibuat setelah api teratai iblis pemurnian turun 2 tahun lalu. Banyak gunung di wilayah ini telah berubah menjadi tidak ada dalam sekejap sementara tanah telah berubah menjadi lava. Namun, ketika alam api iblis kemudian ditutup, lava di wilayah ini secara bertahap memadat. Akhirnya, tanah itu berubah menjadi dataran yang bisa dilihat hari ini. Berdasarkan akal sehat, tanah tempat api iblis mengamuk akan tetap sangat sunyi, tetapi sekelompok tentara bayaran yang bertualang telah menemukan kristal misterius yang dipenuhi dengan energi afinitas api liar dan ganas di dataran ini, menyebabkan tanah ini menjadi sangat hidup. Kristal individu yang dipenuhi dengan energi afinitas api liar dan ganas disebut batu api iblis karena kristal ini tampaknya memiliki jejak sisa api iblis yang sangat samar. Meskipun api iblis yang tersisa ini telah diencerkan ribuan kali, itu masih merupakan harta mutlak bagi mereka yang mempraktikkan afinitas api Doqi dan alkemis. Selama seseorang mampu menyerap energi di dalam batu api iblis ini, Doqi seseorang tidak hanya akan menjadi lebih kuat, bahkan api yang dipanggil oleh seorang alkemis juga akan tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Oleh karena itu, dataran ini telah menarik banyak faksi yang telah mendirikan wilayah dan mulai menambang batu api iblis 2 tahun lalu. Aliansi Sky Mansion secara alami adalah salah satu dari faksi ini. Selain itu, area yang mereka tempati adalah tempat di dalam dataran yang dipenuhi dengan pembuluh darah setan api Rox yang paling kaya. Dengan kekuatan aliansi saat ini, tidak ada yang berani melakukan hal bodoh bahkan jika mereka merasa cemburu. Kemanapun aliansi Mansion Langit pergi berarti aula jiwa sudah dekat. Ini pada dasarnya menjadi akal sehat yang diketahui oleh semua orang di dataran tengah. Dua faksi besar telah melakukan perang yang luar biasa panas selama 2 tahun ini. Perkelahian pasti akan pecah ketika kedua belah pihak bertemu. Oleh karena itu, segera setelah aliansi menyebar ke Demonic Flame Plains, Hall of Souls telah mendirikan aula cabang di sana juga. Beberapa dari faksi-faksi yang serakah akan batu api iblis tetapi tidak berani menentang aliansi Mansion Langit sendirian diam-diam bergabung dengan aula jiwa. Selama setahun terakhir ini, Hall of Souls telah bertukar pukulan dengan pasukan aliansi yang ditempatkan di tanah ini berkali-kali. Meskipun kedua belah pihak telah menderita kerugian dan cedera, batu api iblis yang mereka peroleh juga memungkinkan mereka untuk merasakan alasan mereka tinggal. Oleh karena itu, Hall of Souls dan Sky Mansion Alliance bertempur di dalam Demonic Flame Plains setiap 3 hari dan bertempur dalam pertempuran yang lebih besar setiap 5 hari, menyebabkan wilayah ini tampak sangat hidup. Dentang. Dua pedang berat yang dikelilingi oleh Doqi yang kuat saling bertabrakan, memaksa Taman untuk menembak. Salah satu pedang jelas tampak lebih lemah dari yang lain. Tubuh pemilik pedang itu terdorong mundur puluhan langkah. Wajahnya memucat dan seteguk darah dimuntahkan, tetapi dia tidak peduli dengan luka-lukanya. Matanya dengan cepat menyapu sekelilingnya dan matanya menjadi merah cerah setelah melihat saudara-saudara yang terluka parah. Tes-tes, Komandan Liu, serahkan batu api iblis. Kami telah memantaumu selama lebih dari setengah bulan, sosok manusia itu, yang telah melukai orang lain dengan pedangnya, melangkah di udara kosong. Dan tertawa aneh. Dia mengenakan jubah hitam. Dari tampilan lencana di dadanya, sepertinya orang ini adalah seseorang dari Hall of Souls. Komandan, Anda harus bergegas dan pergi. Batu api iblis itu adalah sumber daya yang digali unit Suan kami sambil mempertaruhkan hidup kami selama sebulan untuk mendapatkannya. Mereka tidak boleh mendarat di tangan orang-orang ini dari aula jiwa. Seorang pria berlumuran darah agak jauh meraung. Namun,
Aumannya baru saja terdengar ketika pedang panjang menembusnya dari belakang, mencegahnya mengucapkan beberapa kata terakhir itu. Sekelompok orang bodoh dari Sky Mansion Alliance berani menambang batu api iblis di wilayah Hall of Souls-ku. Kamu mencari kematian. Tawa gelap dan dingin terpancar dari sekitar mereka. Suara angin yang deras muncul dan banyak sosok hitam muncul di langit di atas, mengelilingi lusinan individu yang berlumuran darah itu. Pria bernama Komandan Liu mengungkapkan wajah yang benar-benar pucat saat melihat sosok-sosok ini. Aliansi Sky Mansion tidak memiliki pengecut. Komandan, kami akan menutupi pelarianmu. Selama Anda menyerahkan batu api iblis ini kepada atasan, kita akan bisa menjadi murid aliansi batin. Lusinan sosok manusia yang mengelilingi Komandan Liu meraung dengan suara rendah. Mereka muncul seperti serigala ganas yang telah dipaksa ke sudut saat mereka bersiap untuk pertarungan habis-habisan. Mendengar ini, tangan yang memegang senjata Komandan Liu bergetar. Dia menyentuh tas di dekat dadanya. Ada 10 cincin penyimpanan di sana, masing-masing diisi dengan batu api iblis. Inilah yang diperoleh bagian mereka setelah mencari selama berbulan-bulan dan mempertaruhkan nyawa mereka. Jika mereka berhasil membawa mereka kembali ke aliansi, semua orang di bagian mereka akan diangkat menjadi murid aliansi batin. Pada saat itu, posisi mereka akan sangat berbeda. Namun, keadaan mereka saat ini telah menyebabkan suasana hati semua orang menjadi sedingin es. Mereka pasti harus membayar harga yang sangat mengerikan jika mereka ingin membebaskan diri dari pengepungan ini dengan kekuatan mereka. Saudara-saudara, kita semua telah selamat dari banyak pertempuran sampai di sini. Ada hari-hari baik yang menunggu kita setelah ini. Karena itu, ambil senjatamu dan seranglah denganku. Komandan Liu mengayunkan pedangnya yang berat dan berteriak dengan suara yang ganas. Setelah itu, dia memimpin untuk menyerang ke depan. Mengenakan biaya, lusinan orang itu mulai terengah-engah setelah mendengar perintah ini. Setelah itu, mata mereka memerah saat mereka menyerbu ke arah pengepungan. Bunuh mereka semua, angkat kepala mereka dan serahkan mereka ke Sky Mansion Alliance. Petik 2. Seorang tetua yang tampak teduh dengan acuh tak acuh melirik individu-individu yang keras kepala ini dari udara saat dia berbicara dengan suara samar. Dipahami. Seorang pria di belakang tetua mengungkapkan ekspresi menyeramkan saat dia dengan hormat menjawab. Dia akan mengambil langkah maju ketika dia menemukan bahwa tubuhnya tiba-tiba terdiam. Pria ini bereaksi dengan cepat. Dia buru-buru menoleh untuk melihat lelaki tua dengan status tertinggi, tetapi yang dia lihat hanyalah kepala sesepuh yang tampak acuh tak acuh itu terbang tanpa alasan. Darah melesat ke langit seperti pilar, menggantung kepala dan mengantarkannya ke Sky Mansion. Hall of Souls saat ini tampak cukup berani. Ruang di belakang lelaki tua tanpa kepala itu perlahan berfluktuasi di bawah mata terkejut lelaki itu. Seorang pria dan seorang wanita perlahan muncul.